Teman-teman punya budget 400-500 jutaan. Dibanding beli Pajero tahun muda sama Fortuner yang tahun muda, mendingan beli ini nih, Kijang Super LGX. Bukan, ini adalah Land Cruiser VX100. Tonton terus reviewnya sampai habis. So hello guys and welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Koko Chris. Hari ini kita mau review Kijang Kapsul, tapi versi mewah, Land Cruiser VX100. Banyak banget kelebihan yang ada di mobil Land Cruiser VX100 ini. Yang pastinya pertamanya udah gagah. Yang kedua, mobil ini punya pride yang berbeda dan pastinya nyaman sih. Tangguh badak juga. Kalau di Nissan Serena C28 e-Power, teman-teman bisa dapetin dual backdoor. Kalau di sini juga seperti dual backdoor, tapi yang ini bukanya ke bawah dan ke atas. Ini dia cara bukanya nih. Jadi teman-teman bisa langsung buka atasnya seperti ini. Kalau dirasa kurang nih buat teman-teman masukin barang, kalau beli mobil kayak gini, teman-teman bisa buka full. Nah, dan ini buat teman-teman dudukin, senderin aman. Karena talinya adalah tali baja. Pastinya aman dan nyaman banget. Ya nggak perlu worry lah, ini mobil-mobil badak, mobil tangguh yang didesain buat adventure udah pasti. Punya kapasitas tangki yang udah pastinya gede banget. Dia bahan bakarnya diesel ya, bukannya bensin. Jadi ini kapasitas tangkinya kalau Koko Chris gak salah ingat ini 80 liter. Coba koreksi, bantu koreksi. Kalau Koko Chris salah nyebutin boleh tulis di kolom komentar ya. Dan ini pastinya puas banget. Isi bahan bakar diesel 80 liter. Mau dibawa touring kemana lagi nih mobil bakal jadi aja sih. Karena di tahun segini udah pasti mobilnya belum pada LED ya, dan ciri khas daripada mobil tahun lama udah pasti lampunya masih pakai halogen nih. Ini full halogen atas tengah bawah, ada lampu rem, lampu mundur, dan lampu sen kiri kanan masih pakai halogen. Mobil ini standarnya memang nggak punya topinya nih, atau biasanya capnya kali ya. Tapi kalau buat teman-teman yang mau tambahin capnya, ini bisa juga pasang di aksesoris terdekat dari tempatnya teman-teman. Ini mobil cakep banget. For your information, mobil ini dijual, bisa langsung hubungi Ko Edward. Dan terima kasih Ko Edward sudah kasih pinjam LC-nya nih. Cakep banget LC-nya. Jadi buat teman-teman yang punya budget 500 jutaan, kayaknya mendingan beli Land Cruiser VX100 ini deh. Ini cakep dan oke punya. Kebetulan banget mobil yang Koko Chris review kali ini, dia pakai profil bannya dari BF Goodrich yang all terrain. Jadi ya bakal lebih nyaman sih kalau namanya yang AT ya, dibanding yang MT ya. Kayak kalau pakai yang MT buat mountain banget ya. Atau gimana menurut teman-teman? Bagusan yang all terrain atau yang MT? Coba tolong tulis di kolom komentar. Karena Koko Chris jujur nggak tahu sih tentang mobil off-road. Ini juga kayak so tau banget reviewnya. Ini baru pertama kali ngeliat dan nge-review LC VX100. Ini mobil katanya mobil gorengan. Gimana menurut teman-teman? Buat teman-teman yang pengen lebih dekat sama bannya nih. Nah, ini Koko Chris akan zoom juga ke bagian bannya. Di sini dia pakai tapak lebar dan profil bannya yang 285/75 ring 16. Ini cakep banget sih. Dan ini udah pasti mereknya BF Goodrich. Ini ban-ban off-road yang pastinya udah terkenal ya di karangan teman-teman yang suka main off-road. BF Goodrich. Bener nggak penyebutannya? Ini modelnya cakep. Bikin tambah mobil ini makin berisi, makin keker, dan makin laki aja mobilnya. Ya masih buat para suami atau buat para bapak-bapak, kayak minta izin sama istri, bakal dikasih deh beli mobil ini. Ini masih ekonomis kok harganya. Ciri khas lagi nih, mobil Toyota yang sudah punya cruise control. Ini termasuk mobil premium Toyota, dan cruise controlnya ala-ala mobil Toyota pada umumnya ya. Karena ciri khas cruise control mobil Toyota ya
Terus kontrol perletakannya di sini nih. Tinggal plus minus, on off-nya di sebelah sini. Wah, oke dan cakep banget. Dan mobil ini sudah ada sedikit modifikasi. Selain sudah ada turbo timer, dipasangkan turbo timer sama pemiliknya. Dan mobil ini sudah pakai head unit ala Tesla. Keren ya. Dan head unitnya jadi kekinian, touchscreen, full touchscreen, jadi makin cakep dan mantap habis. Yang pastinya mobil ini punya namanya idle up. Jadi buat teman-teman yang lagi mau manasin mesinnya, itu bisa pakai yang idle up ini. Yang pasti RPM-nya udah pasti di atas 1000. Range-nya mungkin sekitar 1200 sampai 1300 ya, namanya juga idle up. Mirrornya udah elektrik, punya fog lamp, punya rear fog lamp, dan punya fog lamp depan juga. Ini worth it dan banyak banget. Ada washernya juga ternyata. Washernya ada di sebelah sini. Teman-teman tinggal klik aja, nanti akan semprot otomatis atau mencuci otomatis si fog lamp, bukan fog lamp ya, si headlampnya ya. Headlampnya akan tercuci otomatis dan pastinya akan membuat lampu kaca mobilnya teman-teman jadi makin bening. Kalau teman-teman pengen lihat interior lebih dekat, ini pas banget. Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channelnya Koko Kris agar YouTube channel Koko Kris semakin berkembang. Nah, ini udah pasti transmisinya Matic, parking reverse neutral drive 2L low. Dan ini gearnya tinggal teman-teman pindahin aja. Mau di high ada, di netralnya juga bisa, mau di low-nya tinggal diturunin ke bawah. Differential lock-nya juga sudah ada, jadi sudah ada lockernya buat teman-teman yang mau off-road. Ini bisa banget diajak off-road dan pastinya mobil ini asik. Ya, mobil tahan banting, mobil badak udah pasti asik sih. Dia punya speaker juga sudah pakai yang dari Ground Zero. Semua speakernya di pintu udah ada tweeternya. Ini pakai dari Ground Zero. Kemungkinan ini modifikasi sih. Benar gak modifikasi? Buat teman-teman yang lebih tahu tentang mobil Land Cruiser VX100, boleh tulis lagi di kolom komentar ya. Dan ini udah lengkap banget nih. Wah. Teman-teman bisa lihat di sini ada kompas, ada altimeter, ada adjust, ada light off. Semuanya ada lengkap. Dan di sini adalah pengoperasian sunroofnya yang nanti akan kita coba. Kira-kira masih bisa nggak? Sebelum kita coba sunroofnya, ini yang mau Koko Kris bahas yang paling demen banget. Selain bisa jadi armrest yang badak kayak gini, ini penyimpanan storage-nya luas, besar banget. Nah, bukan ini aja penyimpanan storage ya, karena masih ada laci di bawahnya. Ini kalau kita tutup, kita buka, gede banget. Oh, ada tanco. Ya pokoknya gede banget. Ini gede banget, bisa buat teman-teman bawa apa aja. Dan mobil ini nyaman, enak. Differential lock-nya udah ada, bisa buat teman-teman bawa off-road. Pastinya namanya udah ada differential lock. Ini penting banget karena buat pengunci roda yang ada di belakang pastinya ya. Dan bagian depan akan menjadi satu, bergerak secara bersamaan, namanya juga four wheel drive. High, neutral, low-nya udah dibahas. Bingung ya kadang-kadang bahas mobil kayak gini karena biasa bahas mobil baru. Ini mobil cakep sih, pastinya udah oke banget. Worth it banget buat teman-teman beli dan buat jadi mainan teman-teman yang suka hobi atau main mobil off-road. Apalagi mobil-mobilnya kayak begini, ini udah pasti worth it dan cakep abis. Langsung aja ini Koko Kris mau coba starter, kita colokin dulu kuncinya. Nah, ini udah nyolok. Oke, kita colokin, kita lihat kilometernya berapa. Sambil kita starter. Wih, ternyata tutup dulu pintunya. Kilometernya masih rendah, 113 ribuan loh. Wow. Nah, ini head unitnya sudah full touchscreen. Coba kita kecilin. Nah, oke, kita matiin dulu musiknya. Ternyata ini kilometernya masih tergolong rendah ya. Di tahun ini adalah 113.793 perak. Mungkin kalau dipakai sama pemiliknya 114.000, tapi kayaknya nggak bakal nyampe deh. Karena ini adalah mobil hobinya Ko Edward yang dipakainya buat main off-road. Dan Ko Edward pengen ganti tahun yang lebih muda. Jadi mobil ini dijual. Buat teman-teman yang nanya mobil ini dijual harga berapa? Buat teman-teman yang pengen tahu mobil ini dijual di harga berapa, bisa langsung hubungi Ko Edward. Klik nomor yang ada di kolom deskripsi. Atau teman-teman bisa langsung chatting Ko Edward ke nomor yang ada di kolom deskripsi. Karena itu langsung terhubung sama nomor telepon ownernya, tawar aja langsung deh. Koko Kris nggak tahu ini harganya berapa. Sunroofnya masih fungsi atau enggak? Oke, kita langsung buka. Sunroofnya keren banget sih. Udah oke banget buat sunroofnya, karena mobil tahun segini yang namanya udah ada sunroof, udah pasti keren banget ya.
Mobil cakep, mobil tua, tapi nggak malu-maluin. Dan ini nggak tua-tua banget sih. Karena ya dibilang nggak tua-tua banget, tua sih. Cuman mobil ini keren, walaupun tua, mobil ini tua-tua keladi. Mobil ini cakep, punya sunroof kayak gini. Coba ya langsung kita buka deh. Open. Wah, masih berfungsi, electrical semuanya masih aman. Nah, ini dia sunroofnya dalam keadaan terbuka. Teman-teman bisa dada-dada, bisa ngelihat ke atas, atau misalkan mau lihat pemandangan bisa turun juga. Dan kalau teman-teman mau tutup, teman-teman tinggal klik close aja. Ini sunroofnya akan tertutup. Electrical semuanya masih berfungsi dengan aman. Nah, ini dia. Bisa diangkat juga modelan kayak gini. Bisa tilt down-nya juga. Dan ini bisa di close juga sama teman-teman. Oke. Nah, cakep ya. Bisa ditutup kayak gini. Bisa dibuka lagi. Bisa juga teman-teman buka dikit di atas. Wah. Oke punya. Udah deh, mobil ini udah nggak ada obat banget. Oke, udah nutup sunroofnya. Ini mobil cakep, oke punya. Head unitnya sih ala-ala Tesla. Kaget loh ngeliat head unitnya, karena ini agak susah, jarang diganti ya. Ini head unitnya bisa full touchscreen dan AC, volume semuanya ada di sini. Cukup wow. Oke punya, cakep. Bingung deh harus ngomong apa sama mobil ini. Yang pastinya mobil ini nyaman banget. Sampai baris belakangnya itu ada 3 bangku ya. Bukan 3 bangku, sorry. Ada 3 baris. Jadi ada 3 row, 3 baris, 2 bangku di belakang, 3 di penumpang tengah, 2 di depan termasuk driver. Mobilnya udah pasti aman dan nyaman banget. Cakep punya, oke punya. Buat panel ala-ala tahun 2000-an ini, teman-teman bisa langsung lihat ini warnanya ciri khas banget ya. Coba kita zoom sedikit. Nah, ini dia. Kayunya agak ke orange-orangean. Dan mobil ini cakep, punya heaternya juga, ada high sama low, walaupun kita nggak tahu makanya kapan karena di Bogor panas dan di Indonesia iklimnya tropis. Bogornya panas, lo gimana Jakarta ya? Di Bogor ini panas dan kayaknya kalau teman-teman di Jakarta nggak bakal kepake juga sih heaternya ya. Dan ini udah komplit. Ini juga sudah ada, wah keren banget sih. Sudah ada pemantiknya juga. Bingung apa yang kurang dari mobil ini. Banyak panel soft touch. Ini soft touch loh. Ini tahun tua tapi udah soft touch loh. Kalah. Wah, mobil yang zaman sekarang kalah. Ini soft touch, soft touch, soft touch. Lucu juga. Banyak yang soft touch kayak gini. Oke punya sih, cakep. Mobil ini oke banget. Dan di sini semuanya banyak banget terlihat. Di sini ada 18 volt akinya, voltameter yang masih manual karena zaman dulu masih belum ada yang model digital tapi banyakan analog kayak gini. Ada tangki bensinnya, kilometer per jamnya berapa, parkir reverse neutral drive 2 dan low. Dan di sini ada apa nih? Bisa tebak ini apa? Coba buat teman-teman yang tahu tulis lagi di kolom komentar. Bantu Koko Chris review mobil ganteng dan sangar kayak gini. Oke guys, kita langsung lihat aja kap mesinnya. Dan sebelumnya mobil ini sudah pakai turbo timer. Ini kita bisa matiin aja langsung. Nah, tapi masih menyala lah. Ini ada turbo timernya. Masih nyala. Cakep banget. Ala-ala mobil premium. Dan suaranya itu gurih ya. Kedengeran nggak sama teman-teman? Nah, ini adalah suara dari Land Cruiser VX100 yang pastinya terawat dan mobil ini udah pasti cakep. Suaranya aja udah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau beli mobil Land Cruiser ini nggak usah ragu-ragu lagi, bisa langsung hubungi Quiet World. Ini mobil cakep dan udah ada antena kayak gitu. Keren banget lah. Ini mobil SUV dan laki banget. Mobil ini pastinya dijual dengan harga jauh lebih terjangkau dengan yang versi terbarunya. Kalau teman-teman beli berapa miliar coba. Kursi belakang aman, jok kulitnya aman, AC-nya juga udah ada low high-nya juga. Ini ada heater seat-nya ya, jadi ini adalah heater bukan AC untuk pendingin, tapi ini adalah low high rear heater.
Jadi di bangku baris ke belakang ini bisa diatur juga kepanasannya lah ya. Tapi nggak bakal kepake sih kalau misalkan teman-teman di Indonesia. Karena di Indonesia ini jarang ya pakai, udah panas banget. Di sini juga ya karena ini mobil lama. Ini juga ada kayak tempat asbak gitu. Nah, kelihatan nggak sama teman-teman? Ini tempat asbak bisa buat naro putung-putung sekar rokok. Cuman sayang kalau mobil kayak gini pakai ngerokok. Ini kan mobil-mobil hobi ya. Cakep banget. Ada lampu juga di sebelah sini. Footstepnya juga udah ada. Ciri khas mobil SUV. Dan semua kacanya full original. Ada Toyota lagi. Ya pasti mereknya Toyota, nggak mungkin mereknya Honda apa Nissan gitu. Dan ini Toyota, semua kaca-kacanya Toyota. Gimana, kita langsung lihat aja ini nih, kap mesin yang badak di depan ini. Coba langsung kita buka dulu kap mesinnya. Mobil ini memang terlihat besar, tapi kap mesinnya buat kita buka nggak berat. Kenapa? Nah, karena ini nih ada hidroliknya. Tuh, dia akan nahan. Jadi buat teman-teman yang takut ngangkat kap mesinnya bakal jadi masalah, bakal berat, ini nggak akan berat. Dan teman-teman nggak usah takut, karena ini enak banget, nyaman banget. Selain itu dia juga punya ini ya. Ini lupa kita bahas. Ini spion segitiga yang penting. Ini bisa buat ngelihat ke bagian bawah. Nah, ciri khas mobil SUV lama premium pasti ada itu. Dan cakep banget. Selain dia punya double tangki kalau di seri-seri yang lain. Cuma kayaknya kebetulan seri yang Koko Chris bahas ini tangkinya single. Tangkinya satu. Tapi selain dia punya double tangki, di seri yang lainnya dia juga punya akinya double. Jadi ada aki untuk listrikan, ada aki untuk AC. Bener nggak? Kalau salah boleh direvisi sama teman-teman. Jadi selain dia punya kapasitas tankinya double tank, jadi akinya pun dia sudah ada dua. Ada aki sebelah kiri dan aki sebelah kanan. Dan ini mesinnya cakep banget. 24 valve intercooler turbo. Wow. Ini adalah Land Cruiser VX100 yang kayak apoteknya tutup deh, nggak ada obat buat mobil ini. Dan nggak susah ya buat tutup kayak gini. Tinggal langsung tutup, nyaman dan aman banget. Mobil ini nggak akan bikin susah dan nggak akan bikin sulit buat teman-teman yang mau coba bermain Land Cruiser dan coba pengen punya piaraan baru mungkin, atau pengen coba mainan baru. Dibanding main yang lain kan mendingan main mobil off-road aja. Penasaran sama suara mesinnya? Langsung aja nih kita starter. Coba kita starter. Oke. Buat mendengarkan suara gurih mesinnya kayak apa, pengen tahu? Kita langsung starter agar teman-teman bisa lebih dekat dengan suara kegurihan dari mobil mesin Land Cruiser ini. Nah, ini dia. Suara mesinnya gurih banget. Udah nggak ada obat. Udah jelas mobil ini pastinya terawat. Ya buat teman-teman yang mau main mobil Jeep SUV, mobil off-road tapi bisa bawa keluarga karena di belakangnya juga masih luas. Nah, ini dia di belakangnya. Tuh, sunroofnya juga masih kelihatan, masih bisa memandang bulan kalau dari posisi duduk. Bintang-bintang juga oke. Selain itu, ada footstep. Udah pasti karena mobilnya tinggi. Bisa pegangan ini. Nah, ini dia. Gimana kira-kira posisi duduk di belakang dengan model setirnya Koko Chris yang agak mundur ya? Ini posisi duduk yang normal. Kalau Koko Chris kan kayak anak tahun 2005 ke atas. Tuh, ya enggak? Nah, kalau posisi duduk normal seperti ini, kalau posisi duduk Koko Chris agak mundur ke belakang. Dan ini ciri khasnya ya masih selonjoran, masih oke, masih lumayan lega. Kurang lebih segini jaraknya. Satu kepalan tangan. Masih worth it lah. Duduk di sebelah kiri belakang udah pasti nyaman. Duduk di tengah, ini nyamannya sama loh. Karena ini rata, gak ada daknya sama sekali dan theater view, bisa ngelihat lebih luas.
ke sunroof bisa, ke depan bisa. Wah, ini lebih keren dan lebih nyaman, kayaknya lebih nyaman duduk di tengah. Tapi ini juga enak banget walaupun agak ngangkang sedikit ya. Dan kalau duduk di kanan kayak gini nih kayak Koko Kris, coba kita langsung lihat gimana sih posisi duduknya Koko Kris. Langsung kita balikin aja nih kameranya. Ini adalah posisi duduk Koko Kris ya. Ya, berasa kayak bos ya. Apalagi kalau misalkan diturunin ininya. Bos banget. Bos. Bukan ngebos, tapi kayak bos. Ya pokoknya gitu lah. Legroom approve, legroom oke. Tengah nggak ada gundukan, ciri khas mobil SUV yang premium. Oh iya, ternyata itu juga naik sendiri ya. Itu nanti akan kita bahas kalau kita matiin kayak gimana. Pasti itu akan turun. Dan ini bagian belakangnya, kursinya gampang juga turuninnya, tinggal di plug and play aja, tinggal diturunin langsung dibuka otomatis dan langsung nyangkut tuh di bagian pengaitnya. Ini oke punya, cakep. Wah, nggak tahu lagi deh harus bahas apa ya. Terlalu banyak yang perfect di dalam mobil ini sih, oke banget. Ini juga udah kulit, pegangan kulit soft touch. Seperti biasa kayak di sebelah kirinya juga ada kayak asbak kayak gitu. Ini bisa dimajuin. Dan ini cara melipatnya memang dia modelnya satu-satu ya, bukan satu kali sentuh langsung blek gitu. Blek itu maksudnya langsung kelipat ke depan. Nah, ini teman-teman bisa angkat. Coba kira-kira diangkat gimana ya? Nah, jadi angkatnya itu pencet yang ini dulu. Ini di ke kananin sama teman-teman. Dan ini bisa diangkat kayak gini. Ini adalah cara masuk untuk ke baris ketiga yang luas banget. Tapi duduk di baris ketiga ya karena ini ciri khas SUV, pastinya kakinya jingke. Jingke itu jinjit ya. Dan agak sedikit jinjit pastinya walaupun mobil ini luas. Tapi buat teman-teman nggak usah khawatir karena mobil ini pasti teman-teman pakainya belakang buat barang kan. Kalau buat orang kayak jarang banget teman-teman pakai. Ini mobil jok empuk, sofa nyaman. Wah, alas sofa mewah karena mobil ini adalah mobil mewah di tahun dan zamannya, dan sampai sekarang masih mobil mewah. Banyak yang lagi cari Land Cruiser kayak gini. Kalau kita matiin mesin mobilnya, nah, yang pasti mobil ini antenanya juga turun. Tuh. Otomatis ngelipat sendiri. Walaupun turbo timernya masih nyala. Ini mobil masih nyala. Nah, ini dia ada turbo timernya. Tapi antenanya langsung turun. Nggak usah khawatir kalau antenanya takut dibayarin sama anak-anak. Ini antenanya electrical, semua masih berfungsi dengan baik. Akhirnya sampai juga nih di penghujung video. Segitu dulu reviewnya buat kali ini. Dan mobil ini dijual, mobil ini warnanya asli bukan repaint. Jadi catnya ini warna merah nih. Bawaan dari lahir merahnya kayak gini. Bukan berarti warna hitam yang dimerah-merahin jadi marun karena Chinese New Year mungkin. Terima kasih buat Ko Edward yang udah kasih pinjem LC-nya nih, Land Cruiser VX100. Ini mobil cakep banget. Buat teman-teman yang mau beli Land Cruiser VX100 ini dijual. Dan bisa hubungi langsung nomor telepon Ko Edward yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih Ko Edward udah kasih pinjem LC-nya. Ini mobil cakep banget dan approved by Koko Kris. Mobil cakep, aman semuanya, oke banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe agar YouTube channelnya Koko Kris semakin berkembang. See you on the next video, and thank you guys.